Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih belajar dalam konteks kepemimpinan, baik di dalam area keluarga, pekerjaan, atau dimanapun juga. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melakukan tugasnya, yaitu di area kekuatannya atau di zona kekuatannya. Saat kita bekerja, marilah kita bekerja yang kita sukai. Dan ketika kita menyukai pekerjaan itu, menyenangi pekerjaan itu, kita terus melakukan pekerjaan itu sampai pekerjaan itu meningkatkan skill, kemampuan kita dan kompetensi kita, dan kita menjadi ahli di bidang tersebut. Itulah zona kekuatan. Zona kekuatan sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Jangan seperti peristiwa lucu yang dialami oleh sekelompok anak-anak kecil yang bermain, yaitu di rumah pohon. Rumah pohon tersebut menjadi klub bagi anak-anak tersebut. Lalu pada suatu saat klub tersebut memilih pemimpin, dan ayah dari salah satu anak terkejut karena anak-anak tersebut memilih seorang anak kecil berusia 4 tahun menjadi pemimpin atau menjadi ketua. Lalu ayahnya penasaran, mengapa anak sekecil 4 tahun kalian jadikan ketua? Wow, keren banget. Begini ayah, kata seorang anak yang lebih besar. Anak kecil ini tidak bisa membaca dan menulis, berarti dia tidak cocok jadi sekretaris. Dia juga tidak bisa berhitung, berarti tidak cocok jadi bendahara. Lalu dia pun tidak cocok jadi keamanan, karena dia tidak bisa melemparkan seseorang keluar dari rumah pohon kami. Jadi karena dia nanti takutnya kecewa dan tersinggung, dan tidak bisa melakukan apapun, kami jadikan dia ketua. Dan ayahnya tersenyum. Dalam kehidupan nyata sebagai orang dewasa tentunya tidak bisa seperti itu. Seorang pemimpin harus punya kapabilitas, kompetensi dan kekuatan. Dan dia harus ada di zona kekuatannya. Bagaimana untuk menilai atau mengukur zona kekuatan? Zona kekuatan diukur terlebih dahulu dengan mendefinisikan sukses atau keberhasilan dalam hidup. Apa sih sukses? Banyak orang nggak memahami sukses atau terlalu banyak definisi sukses. Kita bisa klik di internet, ada jutaan definisi sukses. Tetapi menurut saya sukses itu adalah ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kita mengetahui tujuan hidup kita. Kita mengetahui tujuan hidup kita, bahwa kita ini sudah diberi benih ilahi di dalam diri kita untuk kita mengerti tujuan hidup kita yang Sang Pencipta inginkan kepada kita. Lalu yang kedua, kita harus mengembangkan potensi atau benih yang ditanamkan di dalam diri kita itu. Kita maksimalkan sepenuhnya potensi itu. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mengembangkan, kita perlu memberi manfaat bagi sesama kita. Itu adalah definisi sukses. Kalau kita mengerti kesuksesan seperti itu, maka kita bisa mengklarifikasikan, menjelaskan apa zona kekuatan kita. Nah, zona kekuatan kita itu bisa kita trigger dengan melihat pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tanyakan, apakah yang sudah saya kerjakan dengan baik? Apa yang saya kerjakan dengan baik? Bukan yang saya kerjakan dengan benar. Kalau kita kerjakan dengan benar itu artinya adalah bernilai moral, tapi dengan baik adalah bakat. Jadi mari kita lihat apa yang sudah saya kerjakan dengan baik. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa zona kekuatan kita tuh harus spesifik. Tidak boleh secara umum, harus spesifik. Lalu yang ketiga, kita mendengarkan pujian atau apresiasi dari sesama kita, dari orang lain ketika kita melakukan hal yang baik. Ada apresiasi dari orang-orang. Lalu yang keempat, kita harus memeriksa persaingan yang terjadi. Kalau kita melakukan sesuatu tetapi tidak mengakibatkan kita lebih baik dari pesaing-pesaing kita, itu belum menjadi zona kekuatan.
Lalu karena kita adalah pemimpin yang baik, maka kita juga perlu mengembangkan tim kita, menemukan zona kekuatan kita, yaitu zona kekuatan tim. Untuk menemukan zona kekuatan tim, kita melakukan pertanyaan berikut, atau kita lihat hal-hal berikut. Pelajari dan kenalilah orang yang ada dalam tim kita. Kita kenal dulu. Lalu komunikasikan kepada orang-orang di tim kita bagaimana mereka cocok di dalam kerja tim. Setelah itu, komunikasikan juga kepada semua anggota tim bagaimana setiap pemain cocok di dalam tim tersebut. Lalu tekankan tim kita untuk saling melengkapi dan bukan saling bersaing yang tidak sehat. Jadi, pemimpin yang efektif, pemimpin yang baik, selalu menemukan zona kekuatan bagi dirinya sendiri dan zona kekuatan bagi tim worknya. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.